seperti sekarang ini. Kita pasang iklannya itu kalau nggak di koran, di majalah, gitu kan, kayak begitu. Akhirnya kita pasang di situ, gitu kan ya, dengan brand nama Belva, dan alhamdulillah sampai sekarang. Pada saat 2007 saya bertemu dengan secara tidak sengaja sebetulnya, karena jadi awalnya adalah si klien ini saya pakatkan dengan makeup artist yang sudah ada di manajemen saya, gitu kan ya, makeup artisnya, lalu juga busana pengantin dan busana keluarga dan lain-lain. Tiba-tiba si klien ini punya pilihan makeup artist lain, gitu ya. Awalnya kesal sih ada, awalnya kesal sih ada, gitu kan ya. Kenapa sih dia pilih makeup artist yang lain, gitu ya. Akhirnya pada saat hari H kita ketemu lah, gitu kan ya. Saya ketemu dengan si makeup artistnya, akhirnya kita ngobrol, dan akhirnya kita sepakat untuk bikin kerjasama, gitu kan ya. Dia makeupnya dan kebayanya, busananya saya yang sediakan, gitu kan ya, seperti itu. Akhirnya kita belak-belakan terbuka bahwa dalam satu paket ini si MUA ini akan mendapatkan fee sekian, gitu kan ya. Oke, kita setuju, dan akhirnya berjalan terus sampai sekarang, gitu ya. Dan intinya adalah keterbukaan ya, gitu kan ya. Deal dari awal itu penting, gitu kan. Maksudnya setuju atau tidak setuju, kalau memang kita sudah deal dari awal, itu akan lebih enak dibandingkan tidak ada komitmen, tidak ada persetujuan nilai fee dan lain-lainnya, gitu. Nah, dulu saya memulai itu tidak langsung punya galeri, gitu kan ya. Saya bikin itu di rumah kontrakan, di ruang tamu, dan di sebelah ruang tamu itu ada garasi. Garasi itu karena saya pengen punya kayak showcase-nya gitu kan ya. Garasi itu saya tutup, saya kasih kaca, gitu ya. Nah, dulu kebaya itu awal-awal merintis Belva itu, kebaya akad warna putih itu paling saya punya 2 biji 3 biji, gitu kan ya. Kebaya resepsi mungkin ada sekitar 4-5 biji, gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan setiap saya punya pendapatan itu, kalau memang nggak penting-penting amat, saya balikin lagi, saya beli bahan, gitu. Kalau saya memang nggak punya kebutuhan yang mendesak, saya beli bahan. Akhirnya bertambah sampai akhirnya, wah, ini udah nggak mencukupi nih di ruang tamu dengan di garasi, gitu kan ya. Akhirnya saya mesti sewa satu tempat di pinggir jalan, maksud saya biar promonya juga lebih mudah, orang juga lebih mudah menjangkau. Akhirnya saya sewa satu lantai. Ada satu lantai ruang usaha, gitu kan ya. Kurang lebih ukurannya sekitar 10 kali 6 meter lah, gitu kan. Dan di situ pun juga usaha ini mulai berkembang ya. Alhamdulillah usahanya mulai berkembang. Akhirnya dari kontrak saya 2 tahun, saya cuma bisa ngisi 1,5 tahun karena sudah kepentok, barangnya makin banyak. Akhirnya udah nggak kayak galeri, udah kayak gudang. Nah, akhirnya saya mulai pindah lagi ke ruko yang sekarang ini. Jadi begini, saya belajar manajemen seperti ini bukan dari pendidikan formal, bukan dari masa kuliah, karena terus terang kuliah saya nggak beres, gitu kan ya. Kuliah saya nggak beres, saya cuma kuliah 1 tahun aja, karena terus terang passion saya, minat saya bukan di situ, gitu kan ya. Saya learning by doing, gitu kan ya. Jadi saya misalnya dapat uang 100.000 nih ya, keuntungan 100.000 ini
saya tidak pernah merasa bahwa uang 100.000 ini adalah milik saya. Ya, jadi dari 100.000 ini milik saya hanya 20.000. Yang bisa saya nikmati hanya 20.000. Sisanya masuk ke kas. Dan itu adalah uang yang diputarkan. Gitu. Diputarkan pun juga tidak dari, kan tadi udah saya ambil 20.000 nih, sisanya ada 80.000. Tidak 80.000, itu hanya 50.000. 50.000 yang bisa kita putarkan jadi modal lagi. 30%, 30.000 itu harus mengendap di kas usaha gitu ya. Karena kalau kita putarkan si 80.000-nya ini, kadang kita tidak tahu kejadian apa yang akan kita hadapi gitu kan ya. Jadi kita punya uang pegangan nih dari si 30.000 ini. Kurang lebih teorinya seperti itu sih. Jujur saya orangnya adalah orang yang tidak punya target gitu ya. Saya jujur orangnya tidak punya target, saya mengikuti alur aja gitu kan ya. Dalam arti begini, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat saya nikmati. Intinya itu, kalau kita sudah menikmati sebuah pekerjaan, kita tidak akan merasa dituntut, kita tidak akan merasa lelah. Secapek apapun, selelah apapun juga tetap ada kenikmatan di dalamnya gitu kan ya, seperti itu. Saya jalani, saya punya uang, saya bikin baju, saya punya uang, saya beli aksesoris apa segala macam gitu kan ya, dan tidak terasa juga banyak pencapaian yang saya dapat dari bisnis yang ini gitu kan ya. Banyak hal yang saya tadinya saya pikir nggak mungkin lah seorang Ivan Belva punya ini, karena begini loh. Saya bukan hadir dari keluarga yang mampu gitu kan. Saya bukan hadir dari keluarga yang punya ini itu untuk jadi modal, untuk jadi pegangan saya, enggak gitu kan ya. Saya berusaha sedikit demi sedikit gitu kan ya, tapi sampai detik ini pun juga saya merasa ya alhamdulillah, karena saya tidak merasa ini menjadi sebuah beban gitu kan, maksudnya apapun juga yang saya miliki sekarang ini juga ini sebuah proses panjang gitu kan gitu. Dan intinya adalah jangan merasa pekerjaan itu adalah sebuah beban gitu kan ya. Kalau kita sudah merasa pekerjaan itu adalah sebuah beban, tinggalin, karena nggak akan benar, nggak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Alasan keluarga membatasi ataupun juga dulu agak sedikit tanda kutipnya itu keberatan untuk saya bekerja, berusaha di bidang tata rias pengantin, busana pengantin gitu kan ya. Pada akhirnya setelah dengan hasil yang ya alhamdulillah ada hasilnya seperti ini, sedikit-sedikit bisa menerima gitu kan ya, sedikit demi sedikit bisa menerima dan menganggap ya ini adalah sebuah profesi gitu kan ya. Tidak ada larangan, tidak ada pembatasan bahwa profesi ini harus hanya dilakukan oleh perempuan misalnya kayak begitu. Toh ternyata dengan saya bekerja seperti ini, saya bisa menghasilkan, saya bisa mendapatkan penghasilan dari ini, bisa mempekerjakan karyawan gitu kan ya, bisa membayar gaji karyawan gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Dan pandangan keluarga saya yakin saat ini pun juga akhirnya bisa menerima gitu, bisa menerima dan bahkan lebih mendukung. Iya, kalau awal itu dulu memang waktu saya masih di kontrakan itu semua sudah dikerjakan sendiri gitu kan ya. Akhirnya saya mempekerjakan satu orang karyawan gitu kan ya. Satu orang karyawan, udah gitu ditambah lagi jadi dua, dari dua tambah jadi tiga ya. Dan dari situ pindah ke ruko yang sekarang ini karena ya alhamdulillah pekerjaan juga terus meningkat, tenaga yang dibutuhkan juga lebih banyak. Akhirnya saya
menambah jumlah karyawan gitu kan ya. Karyawan-karyawan yang ada di tempat saya itu saya tidak membatasi pendidikan mereka harus apa gitu kan ya. Ada yang tidak lulus SD pun ada gitu kan, dan itu kita berikan pendidikan, kita latih sampai dia bisa gitu kan untuk pasang payet, untuk dia menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan oleh pengantin, untuk dia fitting dan lain-lain. Alhamdulillah jumlah karyawan saya terus bertambah gitu kan, dan mudah-mudahan aja insya Allah saya bisa mensejahterakan terus keluar karyawan saya, karena saya selalu menerapkan disiplin dan juga pemahaman bahwa kita sama-sama bekerja di sini gitu kan ya, kita sama-sama cari uang di sini. Uangnya buat siapa? Untuk kita semua, itu aja.